mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus seperti cewek-cewek penggemar Blackpink itu. Semula aku menganggapnya biasa saja, namun Liga, Kiki dan Eja, mereka menghilang dari peredaran. Mereka tak mau lagi berteman denganku. Lalu, apa artinya gelar persahabatan ini? Tidak ada gunanya. Aini. Iya, Mbak. Tunggu sebentar. Obat yang Mbak pesan sudah Ibu beli di warung. Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan, dan aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, dia dokter. Mak, apa? BPJS? Dari mana kita membayar uang cicilannya setiap bulan? Bu Siti yang kerja di rumah sakit saja pernah bilang, BPJS yang tidak dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah memang dilarang sakit. Dan itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan kerjaan Emak. Berburu karton, koran, dan motor bekas dari warung dan toko lain. Aku tak habis pikir, mengapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Apa tidak tahu bahwa bumi yang kita tinggal ini akan rusak nantinya? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi semestinya. Bapak, sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, malah yang bekerja untuk menyambung hidup. Sempat Emak menjadi buruh cuci, tapi upah Emak yang begitu kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang rusak, Emak harus menggantikannya 2 kali lebih lipat. Lambat laun, tenaga Emak semakin berkurang. Kemudian Emak menjadi pembunuh. Dalam sehari Emak mampu mengumpulkan 10-15 kg per harinya. Memang tak banyak yang dihasilkannya, tapi uang itu cukup untuk membeli beras, lauk, dan sedikit uang jajan untukku. Hujan, terik matahari, Emak tak pernah lelah. Dengan segala keterbatasannya, Emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Guru adalah cita-cita ibu. Emak berkata padaku, Ai, bagaimana pedihnya hidup? Ingat, kamu masih memiliki Tuhan. Jangan menyerah mencapai cita-citamu ya nak. Begitulah pesan Emak. Emak sedang sakit keras. Tapi barang-barang inilah yang membuat kami terus hidup. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa membeli pulsa internet. Lihatlah ini, ke sana matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain di sekitarmu.
Berapa ton sampah yang kau dan Mak sampaikan? Jika tidak, sampah-sampah inilah yang akan menguburmu. Oh ya, tak ada HP Android. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki HP Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga karena aku adalah anak pungut. Baiklah, aku akan cerita. Dalam rangka acara 17 tahun dalam acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah menyuruhku mengumpulkan teman-teman dan aku ditunjuk untuk menjadi ketua regu. Meskipun awalnya aku ini ragu, tapi kami berlatih dengan keras dan akhirnya regu kamilah yang menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini pada saya. Aini, kamu hebat, jempol untukmu nak. Hehehe, tunggu bonus dari bapak ya. Nah, jelaskan usul handphone ini. Handphone ini adalah pembelian Pak Lurah sebagai bonusnya. Tuhanlah memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Apa? Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, gerak, balik kanan, maju kak, kiri kanan. Bagaimana? Apa kalian sudah percaya? Sampah menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Aus. Itu kotor. Itu bau. Lihat. Orang-orang itu matanya merah. Merah. Kok mereka mengelupas? Jangan mendekat. Pergi. Rambutku rontok. Kulitku mengelupas. Kerongkonganku. Aku tak bisa bernapas. Tolong. Apakah ini firasat? Tuhan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kita lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran dan ulang di pintu masuk pajang yang bertuliskan jika tidak dapat mengulangi maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Nah, aku masih megang tulisan itu.
Jujur saja, aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah itu menjijikan. Dan menurutku hasil daur ulang sangat biasa-biasa saja. Sekali waktu itu pernah bu guru menyuruhku untuk mengikuti workshop. Di sana kita diajarkan bagaimana mengolah barang-barang dari barang bekas seperti tas plastik dari plastik kopi, sampah lainnya menjadi barang-barang yang bisa digunakan dan harganya lumayan. Lalu mengapa aku harus malu? Sibuk berimajinasi dengan pikiran orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu semangat melakukan segala hal. Oh iya, ini tanggal berapa? 17. Emak mengizinkan aku ruang tamu ini sebagai galeri, sebagai tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu, bagaimana meja ini menggunakan seperti ini dan kursi seperti ini. Nah, ini kan cocok. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Tunggu sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya. Dan sejak saat itulah aku tidak perlu repot-repot membawa sampah. Mereka dengan senang hati membawanya kemari. Mereka sudah punya sampah dan itu adalah kemajuan. Melalui media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu untuk mengobatinya. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Aini. Oh, ya sebentar. Kalian sudah datang. Ayo sini. Silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dahulu barang-barang ini. Botol-botol bekas taruh sini saja. Kardus di situ saja. Kalau koran di situ. Kalau yang lainnya kita kumpulkan di sini saja ya. Dan ini contoh barang yang akan kita buat. Halo? Ya, ini betul, Aini. Iya Pak, betul. Saya dan teman-teman saya yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Hah? Jadi saya diundang? Jadi kapan jadwalnya Pak? Baik Pak, saya akan usahakan. Boleh? Silakan Pak, mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undang-undang pameran bulan depan. Yes! Kerajinan dan produk kita akan dipajang bersama dengan pendaur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Pasti mereka akan tertawa dan menganggap kita tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apa tawarannya harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini
Ini kesempatan yang baik. Ayo giat lagi, lebih kreatif lagi. Ayo, sesuaikan dengan gambarnya. Barang-barang yang sudah disimpan, tolong ditaruh sudut sini. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Sebentar, kita foto dulu. Coba cari foto sudut dari sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Potong, jangan terlalu pendek, biar nanti rapi. Aku baru saja mengantarkan emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus, tapi emak bersikeras untuk pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan penyakitnya apa. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus meminum obat dalam sehari. Aku juga tidak sempat bertanya, katakan emak yang selalu mengisyaratkan untuk keluar. Dan di perjalanan pulang, emak berbisik seperti ini. Ai, kamu ada pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca dan aku pun membalas ucapannya. Ai juga bangga dengan emak karena pahlawan sungguhnya adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki dan Eza hari ini akan berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan plastik-plastik bekas. Mereka juga akan membantu mempublikasi kerajinan daur ulang kami. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Linky, Za, we are the best friend forever. Tuhan, terima kasih kamu telah mengembalikan hari-hari baikku.